got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, guess you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabina Oktaviani, NIM 2200966 dari Prodi Manajemen RA2 Universitas Primagraha. Nah, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi syarat perkuliahan ujian akhir semester mata kuliah Pengantar Bisnis Internasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Adisya Maya Andara SMMM. Nah, langsung saja kalian simak video ini. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu yang berjudul Strategi Bisnis Internasional. Apa sih strategi bisnis internasional itu? Latar belakang strategi bisnis internasional adalah kunci bagi perusahaan yang ingin bertahan di pasar global. Strategi ini mencakup keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti budaya, regulasi, dan preferensi konsumen, serta faktor internal seperti kapabilitas dan sumber daya perusahaan. Definisi bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan bagi pemerintah kegiatan bisnis ini bukan hanya untuk keuntungan semata, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Peranan manajemen strategi internasional. Manajemen strategi internasional membantu perusahaan mengoptimalkan sumber daya, mengelola risiko, dan membangun jaringan kolaborasi lintas batas. Dengan begitu, memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan produk, layanan, dan proses operasionalnya agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan mampu mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar internasional. Resiko bisnis internasional. Di sini ada 4 jenis resiko utama, yaitu yang pertama ada resiko pasar, dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi pasar. Yang kedua ada resiko operasional, terkait dengan kegagalan operasional. Yang ketiga ada resiko finansial, terjadi karena fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang keempat ada resiko politik, terkait dengan perubahan kondisi politik atau hukum di negara tujuan. Strategi transnasional dan strategi multidomestik adalah dua pendekatan umum yang digunakan oleh perusahaan dalam bisnis internasional. Strategi transnasional menekankan pada penggunaan sumber daya dari berbagai negara untuk mencapai tujuan global, sedangkan strategi multidomestik menekankan pada pengakuan perbedaan pasar lokal dan penyesuaian produk dan strategi pemasaran untuk setiap pasar lokal. Kesimpulannya yaitu strategi bisnis internasional melibatkan pendekatan berbeda untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar global. Strategi bisnis internasional meliputi replikasi domestik yang menduplikasi model bisnis lokal, multidomestik yang menyesuaikan produk untuk pasar lokal, global yang menerapkan standar global untuk efisiensi, dan transnasional yang menggabungkan efisiensi global dan adaptasi lokal. Selanjutnya, materi yang kedua saya akan membahas tentang teori perdagangan dalam bisnis internasional. Latar belakang. Konteks perekonomian suatu negara terdapat beberapa isu penting seperti pengangguran, inflasi, kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu ukuran penting dari pencapaian perekonomian bangsa, meskipun ada ukuran lain yang juga relevan. Apa sih teori perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Teori keunggulan absolut. Teori yang menyatakan bahwa negara memiliki keunggulan absolut ketika dapat memproduksi lebih banyak barang atau jasa untuk jumlah input yang sama, yang dapat memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan lebih sedikit input daripada yang bisa dilakukan negara lain. Teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa negara memiliki kerugian absolut dalam memproduksi dua barang dengan respek terhadap negara lain yang memiliki keunggulan komparatif atau relatif dalam produksi barang yang keunggulan absolutnya berkurang.
Hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Manusia dan negara membutuhkan kerjasama dalam bentuk hubungan dagang antar negara. Alasan utamanya adalah keterbatasan setiap negara dalam menghasilkan semua barang dan jasa yang diperlukan oleh penduduknya, serta adanya perbedaan sumber daya, iklim, geografi, populasi, pengetahuan, dan teknologi. Beberapa bentuk hambatan perdagangan. Yang pertama ada tarif atau bea cukai, yang kedua ada kuota, yang ketiga ada kualitas sumber daya rendah, yang keempat adanya kebijakan impor dari suatu negara, dan yang terakhir ada perbedaan mata uang. Kesimpulannya adalah perdagangan internasional terjadi terutama karena perbedaan harga yang relatif di antara negara-negara. Perbedaan ini timbul akibat perbedaan biaya produksi yang merupakan hasil dari perbedaan dukungan alam faktor produksi, perbedaan tingkat teknologi yang menentukan intensitas faktor yang digunakan, perbedaan dalam efisiensi dengan intensitas faktor yang dimanfaatkan, kurva valuta asing. Meskipun demikian, perbedaan cita rasa dan variabel permintaan dapat mengubah arah perdagangan yang diprediksi oleh teori. Nah, cukup sekian video penjelasan materi dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.